Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari bumi Moluku Kiraha, dan kali ini kita berada di Kedatokie atau Kedaton Kesultanan Tidore, Istana Kenegaraan Kesultanan Tidore, yang kita berada di ruang tahta, di mana ini adalah tahta Sultan Tidore, sebuah kesultanan Islam di timur Nusantara yang memiliki sejarah panjang perjuangan mempertahankan kedaulatan Nusantara dari para penjajah. Khususnya yang paling kita kenal adalah perjuangan Sultan Nuku, seorang sultan yang memerintah antara tahun 1797 sampai 1805 di Tidore. Sebelum naik tahta sebagai sultan, Sultan Nuku berjihad melawan Belanda dan Inggris pada saat itu sampai 25 tahun. Dan ketika berjihad inilah beliau sering dipanggil sebagai Jou Barakati atau Sang Tuan yang penuh berkah, yang diberkahi. Karena memang beliau berhasil mengusir kekuatan VOC di Nusantara Timur dan juga berhasil memanfaatkan orang-orang Inggris untuk menghantam kedudukan Belanda, lalu merebut berbagai persenjataan maupun apa yang mereka miliki untuk menjadi kekuatan bagi pasukannya. Sultan Nuku biasa dikenal dengan sebuah gelar yang panjang, Sri Paduka Mahatuan Sayyidul Jihad Al-Ma'bus Nuku Muhammad Amiruddin Kaicil Paparangan. Sebuah gelar yang menunjukkan kebesarannya sebagai seorang pangeran pemimpin jihad fisabilillah. Bermula dari Sultan Jamaluddin, ayahanda Sultan Nuku, yang kemudian oleh VOC dibuang ke Batavia karena dianggap merintangi upaya-upaya kongsi dagang Eropa untuk berkuasa memonopoli rempah-rempah di bumi Moluku Kiraha. Kemudian Belanda ikut campur dalam urusan tahta di Kesultanan Tidore dengan mengangkat Kaicil Gajira sebagai sultan. Padahal yang paling berhak untuk menjadi sultan seharusnya tentu adalah Nuku Muhammad Amiruddin. Dan makin parah campur tangan Belanda terhadap tradisi kesultanan dengan menurunkan Kaicil Gajira dan mengangkat Patra Alam, putranya, sebagai sultan. Maka Nuku Muhammad Amiruddin bersama adiknya Kamaluddin mengobarkan perlawanan terhadap Belanda. Tetapi Belanda tidak kurang siasat, mereka mengadu domba antara kedua kakak beradik ini dengan mengangkat akhirnya Kamaluddin sebagai Sultan Tidore. Sultan Nuku memusatkan perlawanannya dengan membangun armada kora-kora raksasa, armada perahu-perahu dayung yang besar di Seram Timur. Waktu itu wilayah Kesultanan Tidore sampai ke Seram Timur dan wilayah yang kita sebut sebagai Papua sekarang, terutama di pantai-pantainya bagian utara hingga barat. Dan pada saat itu pasukan Belanda menyerbu Seram Timur dengan kekuatan penuh, sehingga Nuku memindahkan markasnya ke Pulau Garong, yang kemudian dari situ dia membangun angkatan perang baru dan bahkan kemudian berhasil membujuk Inggris untuk bersekutu melawan Belanda. Kemudian di akhir setelah Inggris berhasil mengusir VOC dari dengan bantuan Inggris dia berhasil mengusir VOC dari tanah Moluku Kiraha, dia kemudian juga akhirnya mengusir Inggris dan merebut berbagai persenjataan darinya. Dan kemudian ketika Belanda datang lagi, mereka sudah tidak mampu untuk melawan kekuatan pasukan Sultan Nuku yang sudah sangat kuat. Belanda akhirnya menawarkan perjanjian damai dengan Nuku, tetapi Nuku tidak mau peduli. Dia hancurkan setiap kedudukan Belanda yang coba dirintis di Moluku Kiraha, dan dia sangat bersemangat sampai akhir hayatnya di usia 60-an tak henti-henti berjihad untuk menjaga rakyat dan negerinya di dalam kedaulatan dan kemerdekaan untuk bisa berdagang dengan siapapun, tidak dimonopoli oleh satu kekuatan dagang Eropa dan asing. Apalagi juga beliau melindungi rakyatnya dari misi-misi yang kemudian dibawa oleh para penjajah. Kita beruntung hari ini masih bisa menyaksikan Kedaton Kesultanan Tidore, meskipun ini adalah bangunan rekonstruksi karena yang aslinya telah pernah dihancurkan oleh Belanda selama perang. Dan dahulu di masa kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno di tahun 1957 sampai datang ke tempat ini untuk melakukan lobby kepada Sultan Tidore tentang
penggabungan wilayah Kesultanan Tidore sampai ke Papua tentu saja untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan rela hati, Tidore telah bergabung dan menjadi satu, berkorban untuk membentuk NKRI yang kita cintai hari ini. Dari Sultan Nuku, dari para Sultan Ternate, kita belajar begitu banyak kepahlawanan dan pengorbanan, dan insya Allah ya kita doakan keluarga besar Kesultanan Tidore untuk senantiasa dalam naungan Allah. Kita doakan keluarga besar Kesultanan Tidore selalu dalam perlindungan Allah. Dan untuk diketahui ada satu sistem yang sangat menarik dalam pemilihan sultan di Tidore. Tidak selalu diwariskan dari ayah ke anak, tetapi di Kesultanan Tidore tahta dipilih untuk seorang raja dari keluarga besar kesultanan yang dinilai memiliki kemampuan, yang dinilai memiliki kapabilitas, kapasitas dan kredibilitas yang terbaik, sehingga dalam pemilihan sultan ini betul-betul dipertimbangkan sosok yang paling mampu dan paling baik dari seluruh keluarga kesultanan. Sebuah sistem yang sangat menarik, yang sangat layak untuk menjadi rujukan, karena demikian seharusnya seorang khalifah dipilih dari yang terbaik di antara umat yang ada. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.